Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. 1. Melalui tanya jawab dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya patung imajinatif menggunakan bahan alami, kemudian mempraktikkannya dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata dan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 3. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan dan membuat laporan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. Langsung masuk ke materi anak-anak. Nah, ini Dayu dan teman-temannya membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dibuat dari tanah liat. Ini ya. Ini contoh kerajinan dari tanah liat. Ini membuat apa ya ini? Cangkir ya sama gelas. Ini tempat pensil. Terus ini boneka. Ini vas bunga. Alat yang digunakan itu yang pasti ada tanah liatnya, kemudian papan dari kayu untuk mengelusnya, membuat bentukan itu tadi. Terus yang ketiga air, tanah liatnya dicampur dengan air. Kalau tidak dicampur dengan air nanti pasti tanahnya keras. Caranya mudah ya, di situ di bukunya ada. Nih coba. Nah ini caranya. Di buku kalian ada ya, di buku paket tema halaman 112. Ini cara membuat kerajinan dari tanah liat. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplek, ini ya triplek atau kayu papan sebagai alas. Siapkan gambar rancangan model. Yang kalian buat mau model apa, gambar apa, harus disiapkan dulu. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit seperti ini gambarnya. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan, berarti langsung dibentuk. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Kalau tanahnya liatnya kurang, bisa ditambahkan. Sebaiknya kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Yang ke-8, berikan sentuhan air dengan membentukkan detail dan dihaluskan. Ini ya. Jadi ini tanah liatnya dipijat-pijat hingga membentuk apa yang kamu akan buat. Airnya jangan banyak-banyak. Nanti kalau airnya banyak pasti akan apa ya? Susah dibentuk. Jadi lembek gitu ya tanah liatnya. Jadi becek gitu seperti tanah di lumpur seperti itu ya. Jadi airnya itu sedikit saja biar bisa membentuk model yang kalian inginkan. Terus kemudian ada alat bantu, misal menggunakan ini kan alat bantu ya, harus memakai triplek atau kayu. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada kayunya, pasti tidak bisa halus. Kemudian tambahkan bahan jika kurang. Jika tanah liatnya kurang ya ditambahi, jangan sampai berlebihan nanti jelek. Terus alat bantunya tadi ini bisa sendok atau kayu yang dibuat halus gitu, panjang gitu ya, untuk menghaluskannya gitu. Itu cara membuat tanah liat kerajinan dari tanah liat, bisa berbagai bentuk. Paham ya? Di buku juga ada, bisa dibaca lagi. Selanjutnya, kerajinan Dayu, dia membuat vas bunga. Vas bunga juga bisa dari tanah liat. Vas bunga Dayu itu berbentuk prisma. Ini ya, ini bangun ruang. Prisma itu merupakan bangun ruang. Kalau pembelajaran yang kemarin, yaitu kubus. Kubus juga termasuk bangun ruang. Ini yang dibuat Dayu. Dayu membuat vas bunga, membentuk prisma. Nah, prisma sendiri itu ada ruas garisnya. Ruas garisnya itu berarti kemarin Ustazah sudah terangkan ya,
Ruas garis itu berarti ruas yang menghubungkan titik satu dengan titik lainnya. Yuk kita hitung yuk, ada berapa ruas garisnya. Yang pertama AB, kemudian BC, terus AC, DE, berarti sini ke atas DE, kemudian EF ini, kemudian AD, DF dulu, DF kelewatan, terus AD, BE, CF. Berarti ada berapa? Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ruas garis pada bangun prisma. Jadi yang membentuk garis seperti ini yang dinamakan ruas garis. Kalau B sama D bisa nggak ya Us? Ya tidak bisa karena di sini tidak ada garisnya ke sini. Itu tidak dinamakan ruas garis. Kalau yang dinamakan ruas garis itu berarti yang ada garisnya seperti ini. Ini. Nah, ini ya. F sama B ya sama, tidak bisa karena itu tidak ada garisnya. Pokoknya kalau mencari ruas garis pada bangun ruang itu yang ada garisnya. Paham ya sampai sini? Kemarin sudah bangun ruang kubus, hari ini prisma. Selanjutnya, nah, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Tadi ya, kalau sudah membuat tanah liat seperti ini, pasti kotor sekali. Kamu harus membersihkannya, tidak boleh dibiarkan nanti kotor sekali. Nah, ini ada percakapannya antara Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Jadi kalau kalian membuat kerajinan dari tanah liat, nanti bentuknya juga seperti ini, kotor. Karena tanah liat sendiri itu kan sudah kotor ya, apalagi ditambah air, menggunakan air juga. Pasti becek, ada yang jatuh di bawah meja, ada yang di sini berantakan seperti ini. Kita harus membersihkannya. Kalau sudah selesai membuat kerajinan itu, jangan asal ditinggal pergi, harus jaga kebersihan. Begitu ya. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Ini bacalah teks berikut dengan nyaring. Ustazah baca. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas ya? Berarti kita harus kita harus menghindari tempat-tempat yang becek atau kumuh. Kalau bisa ya dibersihkan. Hati-hati juga kalau berjalan bisa terpeleset karena berbahaya. Ciri-cirinya apa ya tempat yang kumuh? Yang pasti satu, banyak nyamuk, kotor, mudah terkena penyakit, benyek dan banyak air. Dan yang terakhir yang penting harus segera dibersihkan. Jadi tempat yang becek itu harus dihindari lah. Jangan sampai main di situ juga ya. Kalau bisa ya dibersihkan bersama-sama. Kalau jalan berhati-hati. Dapat membahayakan diri sendiri kalau jatuh. Gitu ya. Paham ya? Nah, sudah selesai. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak. Tetap belajar, semangat terus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.